Halo semuanya, kembali lagi di Void Notes. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang jati diri. Jika kalian belum nonton, boleh kalian tonton. Lalu kalian lanjutkan lagi di episode yang ini, dimana kita akan membahas tentang batin dan pikiran. Kenapa kita harus membahas ini? Karena banyak orang yang berpikir mereka sudah mengenal diri, tapi sebenarnya mereka hanya mengenal pikirannya, bukan batinnya. Pikiran dan batin, dua hal ini seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya keduanya itu berbeda. Pikiran itu aktif, selalu bergerak, selalu berpikir, kadang terlalu cepat, kadang juga terlalu ribut. Dan seringkali itu melelahkan. Nah, sedangkan batin itu tenang, dalam, diam, tapi terasa. Pikiran itu seperti air yang bergelombang. Setiap hal yang kita lihat, kita dengar, atau kita pikirkan bisa menimbulkan gelombang di permukaan. Sedangkan batin itu seperti dasar dari danau itu. Walaupun permukaannya bergelombang, dasarnya tetap di bawah sana. Tetap ada, tetap diam, tetap menunggu untuk disadari. Kalau kita terlalu sibuk dengan pikiran, kita bisa terjebak dalam keramaian di kepala sendiri. Seperti rasa cemas, takut, marah, bingung, semua bisa datang dari pikiran yang tak pernah berhenti. Tapi, kalau kita mulai mendekat ke batin, ada rasa yang berbeda, seperti tenang, jernih, dan tidak terburu-buru. Pikiran lebih banyak bekerja dari luar ke dalam, sedangkan batin itu bekerja dari dalam ke luar. Contohnya begini, ketika kamu membaca kata-kata ini, pikiranmu mungkin sedang menilai, bagus nggak ya? Cocok nggak ya sama aku? Itu adalah pikiran. Tapi saat kamu membaca dengan perlahan-lahan, lalu tiba-tiba kamu merasa sesuatu yang mengena. Ada bagian dalam diri kamu yang setuju, tanpa banyak kata. Itu adalah batin. Lalu, mana yang harus kita ikuti? Oke, pikiran itu bukan musuh. Ia sangatlah penting. Ia membantu kita menganalisis, memilih, dan merencanakan. Tapi, kalau hanya mengikuti pikiran, kita bisa tersesat di keramaian logika dan perbandingan. Batin adalah tempat untuk peluang, tempat untuk kembali saat pikiran sudah terlalu ramai. Saat kita bisa mendengarkan batin, kita lebih mudah merasa yakin. Kita lebih tahu mana yang cocok untuk kita, tanpa harus bertanya ke semua orang, tanpa harus mengumpulkan banyak pendapat. Lalu, bagaimana caranya mendekat ke batin? Ya, seperti diam, tenang, jauhkan sebentar dari suara luar, ambil waktu untuk mendengar rasa dari dalam. Bukan rasa yang muncul karena emosi saat, tapi rasa yang muncul setelah semua ribut di kepala mulai reda. Nah, dari situ kita bisa mulai kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Karena pikiran bisa berubah. Hari ini kita yakin, besok bisa ragu. Tapi kalau batin punya suara yang lebih dalam, lebih stabil, dan lebih jujur. Belajar mengenali batin bukan berarti meninggalkan pikiran, tapi memberi ruang bagi keduanya. Karena
Hidup yang seimbang adalah ketika pikiran dan batin bisa saling mendukung, bukan saling menenggelamkan. Mungkin kamu tidak selalu bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi batinmu tahu mana yang benar untukmu.